kemari meminum air telaga-Ku ini. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Nggak tahu Rasul. Mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa? Murtad. Murtad. Jangan bilang sahabat ada yang murtad, keliru. Sahabat bukan mereka ini? Bukan. Betul, sholat di belakang Nabi, baca syahadat di hadapan Nabi. Sebagian mereka jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi. Loh, sahabat dong? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya memiliki 2 syarat. Satu syaratnya kurang. Karena syarat sahabat kan bukan 2, tapi 3. Pertama, bertemu dengan Nabi. Kedua, apa? Iya, ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan muslim, beriman. Kalau beriman tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun sezaman dengan Nabi, bukan sahabat. Dan itu ada beberapa. Di antaranya Ahnaf bin Qais, kemudian yang terkenal Raja Najasyi, ya, Uwais. Kan dikisahkan Uwais itu sudah lahir, sudah mungkin kecil atau remaja ketika Nabi belum wafat, dan beriman, tapi belum sempat bertemu dengan wajah Nabi SAW. Sahabat? Bukan. Para imam punya istilah khusus, yaitu muhadram. Ada satu lagi. Selain dia bertemu dengan Nabi, ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, mukmin, satu lagi. Apa? Mati dalam keadaan muslim. Nah, ini orang-orang tadi mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan kafir. Ini luar biasa ya. Sholat di belakang Nabi, baca syahadat langsung di depan Nabi, tapi murtad. Gimana kita yang belum pernah ketemu dengan Nabi, baca syahadat di hadapan Nabi, tidak, suara Nabi belum pernah, maka jangan merasa aman. Nggak mungkin saya murtad, nggak mungkin saya ikut aliran sesat, nggak mungkin, jangan. Merasa takut jauh lebih baik daripada merasa aman. Nah, ini dalil yang menghancurkan hujah mereka. Mau pakai hujah apa? Ini persis seperti yang diucapkan oleh Umar. Sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar, Umar pernah mengatakan di atas mimbarnya, telah akan datang firqah-firqah dolal, aliran-aliran sesat. Jangan kalian lawan dengan apa? Jangan kalian lawan dengan Al-Quran. Karena lil Qur'ani wujuh. Karena Al-Quran bisa dilarikan ke sana kemari. Ya. Yang mengatakan Yahudi, Nasrani, Sobiin itu asal baik, bisa masuk surga. Ada ayatnya? Ada. Bahkan yang malas sholat, ya, malas sholat, sholat itu tidak wajib. Bisa sholat itu sampai tidak wajib. Ada ayatnya? Ada. Bisa dilarikan ke sana kemari. Kata Umar, kalau kalian bertemu dengan orang-orang sesat, jangan lawan mereka dengan Al-Quran, tapi lawanlah dengan hadis, sunnah. Mereka mau bilang apa? Dengan hadis Haud ini. Ya. Padahal Nabi baru dikubur mungkin setahun 2 tahun. Saya kira belum ada setahun. Perang Yamamah itu kan belum ada setahun. Mungkin beberapa bulan setelah Nabi wafat terjadi perang Yamamah kan. Abu Bakar memerangi beberapa kaum muslimin yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Baru beberapa bulan. Dan ada di atas Nabi kan gitu.
Beliau dikubur di Madinah, itu kejadian di Madinah. Nggak jauh. Mestinya kan Nabi tahu. Nabi tidak tahu. Bagaimana yang terjadi di Indonesia, di Malaysia, dengan jarak 1400 tahun yang lalu. Betul-betul ini hayalan mereka. Betul-betul ini kesesatan mereka. Meyakini bahwa Rasulullah bisa melihat keadaan umatnya dari dalam kuburnya, bahkan bisa ikut mengatur, bahkan boleh dimintai pertolongannya. Ini syirik. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang sesat, jangan lawan mereka dengan Al-Quran. Itu masih ingat barangkali kejadian tahun 2000, mungkin 2002 atau 2001 ya. Seorang tokoh, anak muda, tokoh liberal, kesana kemari mengatakan semua agama sama. Semua agama bisa masuk surga. Berdebat dengan ketua MUI Jawa Barat kalau tidak salah. Sepertinya waktu itu ditayangkan di televisi. Nah, ketua MUI ini selalu pakai ayat. Ayatnya benar. Seperti inna dina indallahil Islam. Ya, mestinya kan ayat itu membungkam kan. Sungguh agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Tapi karena kata anak muda sesat liberal ini apa? Anda tahu Islam itu apa? Tapi gitulah Al-Quran sana kemari. Anda tahu Islam itu apa? Islam itu bentuk masdar dari aslama yuslimu islaman. Betul. Aslama yuslimu artinya menyerahkan diri, berserah diri. Berserah diri. Jadi Islam itu sebetulnya sifat, bukan monopoli milik satu agama. Artinya walaupun Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kalau dalam mereka beragama berserah kepada Tuhan, itulah Islam. Maka Islam ada di Buddha, Islam ada di Hindu, Islam, biasalah orang liberal kan muter-muter gitu kalau ngomong. Ya kan? Tidak tentu poin. Tapi kesannya menang. Ya kita-kita yang udah ngaji insya Allah ketawa ya. Tapi saudara-saudara kita yang awam, apalagi baru masuk Islam, bisa goyah dengan ucapan anak muda ini, Ulil namanya kan. Kalau tidak salah pernah di Libya, cuman dikeluarkan. Ini luar biasa. Ya. Dari debatnya itu terkesan ketua MUI Jawa Barat ini kalah. Yaitu tadi, ini luar biasa ucapan Umar. Ya. Luar biasa ucapan Umar. Pesan beliau ketika masih hidup. Karena selalu pakai ayat. Coba kalau beliau pakai hadis satu saja. Ya, Imam Bukhari. Man sami'a bi Yahudiyan kana au Nasraniyan. Barang siapa yang mendengar namaku sudah diutus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus jadi nabi, jadi rasul. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia ini contoh ya. Artinya Buddha, Hindu, Konghucu, apapun. Lalu dia tidak mengikuti syariatku. Tidak sholat subuh 2 rakaat misalnya. Tidak sholat maghrib 3 rakaat gitu. Tidak mengharamkan riba misalnya. Syariat beliau lah. Tidak tawaf 7 kali, tidak sa'i 7 kali gitu. Ketika haji, pokoknya tidak mengikuti syariat beliau. Tidak mau. Maka kekal di neraka selama-lamanya. Coba, Ulil mau ngomong apa kalau dibawakan hadis ini? Ya. Maka salah satu teriakan mereka adalah kita punya Al-Quran asli, tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun hadis ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat, ini sebuah kebohongan. Yang benar hadis-hadis Nabi ditulis kapan? Kapan hadis Nabi mulai ditulis? Kapan? Ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, sabda-sabda beliau sudah ditulis.
Mana dalil? Ucapan Abu Hurairah. Hafidtu min Rasulillahi wi'ain, kata Abu Hurairah. Aku hafal sabda-sabda Nabi, hadis Nabi 2 wi'a'. Wi'a' itu terjemahan bebasnya wadah besar, mungkin karung, 2 karung hadis. Tidak ada yang melebihi aku mengumpulkan hadis-hadis Nabi kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena dia bisa nulis, aku nggak bisa nulis. Berarti Abdullah bin Amr bin As nulis hadis-hadis Nabi. Dan Nabi tahu. Berarti ditulis dari zaman Nabi SAW. Mereka menyebarkan subhat bahwa hadis-hadis Nabi ditulis setelah 100 tahun Nabi wafat. Tentu terjadi kesalahan di sana sini, namanya sudah 100 tahun baru itu ditulis. Ada lagi Nabi sedang memberikan khutbahnya. Selesai khutbah, ada yang minta, ya Rasul, kami akan bawa khutbahmu ke kaum kami. Ini rupanya orang jauh nih. Kami akan bawa khutbahmu ini ke kampung kami, ke kaum kami. Tolong tuliskan. Kata Nabi, tulis. Sahabat yang bisa menulis, kalau tidak salah waktu itu Ali bin Abi Thalib, menuliskan. Ada ditulis, ya. Dan dibawa. Justru 100 tahun setelah Nabi wafat adalah seperti zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, adalah akhir penulisan hadis. Gitu. Akhir penulisan hadis. Hadis ditulis mulai ketika Nabi masih hidup sampai terakhir di zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Udah terakhir. Setelah itu tidak ada. Periwayatan kan tidak ada. Hadis riwayat Ibnu Taimiyah, pernah dengar? Enggak kan? Setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, enggak ada yang menulis hadis lagi. Sudah selesai. Siapapun yang menulis hadis merujuk ke Bukhari. Kalau enggak Muslim, kalau enggak Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Sudah tidak ada yang meriwayatkan hadis lagi. Hadis riwayat Ibnu Qayyim enggak ada. Hadis riwayat Imam Nawawi enggak ada kan. Ibnu Hajar menulis hadis-hadis Nabi tapi tidak meriwayatkan. Ya. Ini pelajaran besar dari wasiat Umar untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudraku hadha, diketahui dari ini, bi anna Allah Ta'ala yamtani'u an yakuna hadisan ba'dal adam. Tidak mungkin ada pada diri Allah sesuatu yang baru. Dari ayat tadi. Dari ayat yang sedang kita bahas. Tidak mungkin ada pada diri Allah sesuatu yang baru. Dulu Allah maha pandai. Dulu Allah pandai. Sekarang lebih pandai lagi. Betul? Betul? Salah. Dari dulu sampai sekarang sempurna kepandaian Allah, ilmu Allah, tidak bertambah, tidak berkurang. Bumi, langit dan seisinya belum diciptakan, Allah sudah maha pandai dan ilmunya sempurna. Tidak ada perkembangan. Yang ada perkembangan selain Allah, pasti ada perkembangan. Apakah Rasulullah awal-awal menjadi Rasul sama dengan Rasulullah di pertengahan 10 tahun sebelum wafat? Nggak mungkin. Pasti berkembang ilmu beliau, bertambah ilmu beliau, bertambah ketakwaan beliau, bertambah kebaikan beliau, dan seterusnya. Nggak ada yang sempurna terus, stabil. Oh, mungkin malaikat, enggak juga. Malaikat juga enggak. Tetap bertambah malaikat itu.
Mana dalil? Pasar dan masjid. Itu masih ingat barangkali Nabi pernah ditanya tentang sebaik-baik tempat dan seburuk-buruk tempat. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dan tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nabi nggak bisa jawab. Nabi nggak bisa jawab, nggak tahu. Beliau mengatakan, nanti kalau Jibril datang, akan aku tanyakan kepada Jibril. Ini luar biasa ya. Nabi tidak mengatakan, nanti akan aku tanyakan kepada Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jangan berharap jawab. Jadi wahyu itu betul-betul maunya Allah. Ya. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Memohon merengek, ya. Beliau mengatakan, nanti kalau Jibril datang, akan aku tanyakan kepada Jibril. Itu pun dengan kalimat, nanti kalau Jibril datang. Bukan beliau nunduk, bentar ya, saya panggil Jibril dulu. Itu dukun tuh. Kalau dukun begitu, suka-suka dia. Ya, tunggu sebentar. Dia nunduk, masuk kamar misalnya, datang. Yang datang siapa? Setan. Siapa lagi kalau bukan setan? Nggak mungkin malaikat. Khodam, mereka bilang khodam itu nggak mungkin malaikat, setan. Nah, ketika Jibril datang, beliau tanyakan pada Jibril, apa tempat yang paling dicintai oleh Allah dan apa tempat yang paling dibenci oleh Allah? Jawab Jibril, aku tidak. Mikail. Padahal lebih mulia Jibril. Taulah kita bahwa tidak mentang-mentang paling mulia, kemudian dia pasti tahu dalam segala hal, lebih tahu dalam segala hal. Tidak. Ini salah satu bukti. Nah, ketika Jibril tanyakan kepada Mikail, Mikail kan dijawab oleh Mikail. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Gitu. Berarti kan Jibril jadi tahu. Kemarin nggak tahu. Setelah dikasih tahu oleh Mikail, akhirnya tahu. Berarti kan berkembang ilmu Jibril. Ini salah satu contoh. Dengan demikian, tidak ada makhluk yang sempurna dari awal sampai akhir tanpa perkembangan. Yang tanpa perkembangan sempurna dari awal sampai akhir hanya Allah Rabbul Alamin. Di sini kita meyakini seyakin-yakinnya ilmu Allah tidak ada yang baru. Tapi tidak menafikan bahwa Allah mengucapkan sesuatu di tahun sekian. Allah mengucapkan sesuatu di tahun sekian. Di tahun sebelumnya Allah tidak mengatakan seperti itu. Di sini Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk Mu'tazilah keliru memahami. Jadi mereka memahami pokoknya apa yang ada pada diri Allah itu dari awal. Gitu. Jadi tidak ada firman Allah yang baru. Ucapan Allah yang baru tidak ada. Jadi ucapan Allah ini sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Sudah ada firman Allah. Gitu ya. Kesalahannya di sini. Apakah ketika Allah mengatakan sesuatu, mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah atau berkata sesuatu kepada Jibril tidak boleh? Apa berarti ada ilmu yang baru? Tidak, kan terserah Allah kapan mau bicara, kapan tidak. Ya kan? Bahwa Allah sudah tahu bahwa Allah akan mengatakan begini di tahun sekian, begini di tahun sekian. Tentu Allah sudah tahu. Tapi mengatakannya nanti ya nggak masalah. Ini dipermasalahkan oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Jadi firman Allah itu
Seperti ya Musa, kan banyak sekali ya Musa kan. Qala Allah ya Musa, wahai Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Kapan bicaranya? Ya detik itu. Nah, Asy'ariyah Asy'ariyah Maturidiyah menurut enggak, berarti itu baru. Berarti kapan Allah mengatakan ya Musa idrib bi'asaqal bahr? Ya dulu. Sebelum laut ada, sebelum bumi ada, sebelum langit ada. Terlalu mengada-ada. Nggak masalah Allah mengucapkan kalimat itu kepada Nabi Musa detik itu, ketika di belakang beliau Fir'aun dan bala tentaranya siap dengan senjata yang luar biasa, sementara di depan laut mau lari kemana? Allah berkata kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Masalah? Ya nggak masalah. Bukan berarti ada ilmu yang baru, tidak. Allah sudah tahu. Sebelum Musa lahir, Allah sudah tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Ilmunya yang tidak baru. Adapun ucapan Allah kepada Nabi Musa, ya detik itu. Nggak masalah. Ini dipermasalahkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang mereka seru selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, justru mereka diciptakan. Idzan, dengan demikian, yamtani'u ayyakunal khaliqu hadisan bil aql. Secara akal tidak mungkin ada yang baru pada diri Allah. Tangannya, wajahnya, bersemayamnya, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, bukan berarti Allah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu itu dari awal mula. Kapan Allah tertawa? Kan ketika melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan, akhirnya dua-duanya masuk surga. Sebelum ini kan belum ada. Berarti kan Allah tidak tertawa. Apa masalah seperti itu? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang tidak ada yang baru itu ilmu Allah, kesempurnaan Allah, apa yang ada pada diri Allah. Adapun Allah melakukan sesuatu, Allah mengucapkan sesuatu, dan itu baru, ya nggak masalah. Seperti tadi, ketika belum ada yang berjihad, dan akhirnya si muslim dan si kafir ini dua-duanya masuk surga, karena yang si kafir ini taubat masuk Islam kemudian berjihad, ya Allah belum tertawa kan mengikuti hadis itu gitu. Seperti zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh. Ini nabi-nabi yang belum ada syariat jihad. Itu pernah dengar Nabi Ibrahim memimpin pasukan berjihad? Atau Nabi Hud? Atau Nabi Lut? Atau Nabi Nuh? Ada riwayat mereka memimpin pasukan perang berjihad? Ada? Tidak ada riwayat. Memang belum ada jihad. Jihad dimulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Baru ada itu. Jihad pertama kali. Sebelum Nabi Musa bukan jihad, tetapi berdakwah. Umatnya kurang ajar, azab. Berdakwah, ratusan tahun umatnya bermaksiat, azab. Ada yang angin luar biasa, ada yang bumi dibalikkan, Nabi Lut, ada yang banjir luar biasa, Nabi Nuh. Itu sebelum Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Setelah Nabi Musa ada jihad sampai Nabi Muhammad SAW. Wal aqlu aidan, dan secara akal juga, yudraku bi anna kulla sifatu naqsin fahiya mumtani'atun Allah. Ini secara akal dulu ya. Nah, dalil bukan hanya nakal tapi juga akal. Jadi akal itu dalil. Para ulama mengatakan dalil nakal dan dalil akal. Maka jangan dikira kaum salaf itu anti akal. Tidak. Kaum salaf menganjurkan membuang akal. Kalau akal tersebut bertentangan dengan dalil, menolak dalil. Kalau tidak bertentangan, ya jangan dibuang. Justru itu dalil. Nah, secara akal, yudraku bi anna kulla sifatu naqsin fahiya mumtani'atun 'ala Allah. Bahwa segala sesuatu sifat yang cacat, sifat cacat kita seperti sombong, miskin, bodoh, apalagi, itu tidak mungkin ada pada diri Allah. Nanti pembahasan selanjutnya, cacat di kita tidak cacat di Allah. Ya, cacat di Allah tidak cacat di kita. Pembahasan selanjutnya. Pembahasan sampai di sini adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat cacat tidak mungkin ada pada diri Allah. Jadi Allah dipenuhi oleh sifat-sifat mulia, berilmu, dermawan, melihat, mendengar, bijaksana, dan seterusnya. Tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat tercela. Bakhil misalnya, buta misalnya, tidur misalnya, bisu misalnya, tidak mungkin. Ini secara akal semua kita terima. Li'anna ar-rabba la budda ayyakuna kamilan. Karena yang namanya Tuhan pasti sempurna. Ini diyakini oleh kaum muslimin dan kaum kafir. Orang-orang kafir yang meyakini Tuhan itu ada, tentu mereka yakin Tuhan Maha Tahu. Maka ketika dia punya atasan, punya kolega, punya teman yang merasa serba tahu, mereka sering mengatakan, Anda bukan Tuhan. Orang kafir itu. Karena siapapun yang meyakini Tuhan itu ada, pasti meyakini pula Tuhan Maha Tahu. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sifatnya sempurna. Wa yudraku bi anna Allah azza wa jal maslubun anhu al-ajz. Dengan demikian tidak mungkin Allah lemah. Tidak mungkin lemah. Li'annahu sifatun naqs. Karena lemah itu sifat cacat, sifat kekurangan, aib. Tidak mungkin Tuhan lemah. Menyelamatkan diri aja nggak bisa. Lari dikejar, kena, disalib. Tuhan ternyata. Bahkan ada yang konyol lagi, kan mereka tahu ya, Yesus itu katanya umur berapa itu, 7 tahun hilang, muncul lagi umur 30 tahun atau berapa. Jadi kemana ini? Dari umur 7 tahun sampai 30 tahun itu kemana Yesus? Tidak ada pendeta yang menjawab dengan seenak, ya biasalah seperti kita, sekolah SD, SMP, SMA, gitu kan, membantu ibunya, ya kan? Ini kekonyolan mereka. Dan itulah subhat, namanya subhat ya. Jamaahnya dengar, itulah subhat.
sekonyol apapun karena syubhat sudah diyakini ya. Kalau kita katakan salah mereka marah. Itu bahayanya syubhat. Kembali kepada sifat Allah yang pasti sempurna. Tidak mungkin ada kelemahan pada diri Allah. Idza kana ar-rabbu 'ajizan. Seandainya Tuhan itu, Allah itu lemah, wa usiya, lalu banyak orang-orang bermaksiat mendurhakai Allah, wa arada ayyu'aqibal ladzi 'asahu, lalu Tuhan ingin menghukum orang-orang yang bermaksiat itu, fahuwa 'ajizun, tapi enggak sanggup. Enggak sanggup, ya, fala yumkin, kata beliau, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa lakukan. Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Bahkan sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak mungkin menurut pertimbangan akal. Apa? Ayah seorang nabi, tapi Allah masukkan ke neraka. Anak seorang nabi, tapi Allah masukkan ke neraka. Istri seorang nabi, tapi Allah masukkan ke neraka. Pertimbangan akal kan? Wah, nggak mungkin. Ternyata ada. Allah bikin contoh. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa melakukan apapun. Ada contoh-contohnya. Allah betul-betul berkuasa. Maka jangan pernah membatasi kekuasaan Allah. Kalau mau batasi keadilan Allah, artinya Allah itu adil pasti, tapi keadilan Allah itu tidak harus dicerna dengan akal, tidak harus bisa dicerna oleh akal kita, oleh nurani kita. Allah Maha Adil pasti, tapi sekali lagi keadilan Allah tidak harus bisa dicerna. Tapi kalau kekuasaan Allah, mana yang nggak bisa dicerna? Justru semakin yakin bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Ya tadi, anak Nabi, ayah Nabi, istri Nabi, Allah masukkan ke neraka. Ini kan berarti kekuasaan Allah tanpa batas. Allah enggak, apa istilah kita, enggak sungkan-sungkan deh. Enggak ada rasa enggak enak. Enggak enak Nuh nih. Masa anaknya kan aku masukkan neraka. Enggak. Kalau Allah mau kan Allah kasih hidayah. Dan masuk Islam tentunya. Kalau Allah mau, Allah kasih hidayah kepada istrinya Nabi Lut. Dan pasti masuk Islam, Muslim, mukmin, taat. Begitu juga bapaknya Nabi Ibrahim. Kalau Allah mau, Allah nggak mau. Ketika Allah nggak mau ini, Allah nggak ada sungkan, nggak ada rasa nggak enak. Sampai kepada manusia termulia di muka bumi, nggak ada Allah merasa nggak enak, sungkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, nggak ada. Allah biarkan Rasulullah menangis, sedih, diikuti oleh para sahabat. Ketika Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ayah ibunya di neraka, nggak ada. Apa nggak enak, sungkan? Nggak ada. Karena nggak ada batasnya kekuasaan Allah. Beda dengan keadilan Allah. Keadilan Allah kadang akal kita nggak bisa cerna. Ya bayangkan, masih bayi, Allah sudah tentukan bahwa dia akan masuk neraka. Ya coba pakai nurani, ya pakai hati kita, apa iya ini adil? Ya, itu tadi, keadilan Allah tidak harus bisa dicerna oleh akal kita, ya. Tapi tetap kita katakan adil, karena Allah Maha Adil. Nah, hanya di sini para ulama menolong kita supaya lebih memahami keadilan Allah, bahwa itu kan milik Allah, ciptaan Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kan Allah yang menciptakan. Ya terserah Allah mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan ke neraka, gitu ya.
Sama ketika antum membikin sesuatu, mainan misalnya, sudah antum bikin mainan itu, antum banting, antum injak-injak, antum bakar. Salahkah antum? Tidak. Adakah hukum yang akan mengadili antum? Gak ada. Antum yang bikin. Padahal mainan yang antum bikin itu cuman apa ya, menggabung-gabungkan saja ya. Kertasnya bukan antum yang bikin, aluminiumnya bukan antum yang bikin, besinya, baterainya bukan antum yang bikin, antum cari, antum beli, antum gabung-gabungkan, jadilah mainan yang bisa bergerak. Kemudian antum kesel, antum banting, antum injak-injak, antum bakar, antum nggak salah. Gimana Allah dikatakan salah dan tidak adil? Itu manusia, kan Allah yang menciptakan. Iya kan? Kalau tadi antum masih banyak yang bukan ciptaan Allah, apa yang ada di diri kita, dari mulai kaki, tangan, perut, hidung, hati, jantung, paru-paru, semuanya ciptaan Allah. Maka lebih berhak lagi Allah untuk menyiksa kita, lebih berhak lagi. Bahkan seandainya, ini seandainya ya, Allah masih memberikan keadilan. Ini seandainya orang itu, manusia itu, taruhlah seperti Fir'aun ya. Fir'aun diciptakan oleh Allah dengan tangannya misalnya, tiba-tiba langsung jadi. Tiba-tiba langsung jadi seperti Fir'aun ya. Tanpa Musa, tanpa Harun ya. Nah begitu jadi ya, taruhlah kasih waktu seminggu, kasih makan, kasih minum. Habis seminggu Allah masukkan ke neraka. Berhakkah Allah? Berhak. Adilkah Allah? Adil. Orang dia yang bikin sendiri dari awal sampai akhir. Mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Mana hukum yang akan mengadili Allah? Allah Maha Hakim. Maka jangan merasa kita punya hak. Di hadapan Allah itu kita tidak punya hak. Kecuali hak itu Allah berikan kepada kita. Dan Allah sudah berikan. Apa hak Allah dan hak hamba? Itu masih ingat ya? Awal-awal pelajaran tauhid. Hak Allah dengan hak hamba. Kita sisakan mungkin 10 menit ya, 9 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Yang penting jangan pernah kita merasa punya hak di hadapan Allah tanpa dalil ya. Apakah doa masalah atau permohonan ketika sujud dan sebelum salam harus dengan bahasa Arab? Ya. Kalau terpaksa dengan sesuatu yang kita tidak paham bahasa Arabnya, ya cukup dalam hati saja. Jika kita punya niat buruk dalam hati tapi tidak kita lakukan, apakah sudah dicatat sebagai dosa? Ya, kalau niat itu adalah azam, tekad bulat. Tekad bulat mau membunuh, sudah siapkan golok, siapkan pistol, sudah dosa. Tekad bulat mau minum khamar, dia siapkan uang untuk beli khamar, sudah berdosa. Berbeda kalau belum azam, belum tekad bulat, masih lintasan di hati. Tiba-tiba terbayang 10 tahun yang lalu waktu masih suka minum khamar, dingin-dingin sendiri, hujan ya. Wah, minum khamar enak nih. Habis itu hilang lagi, maka ini diampuni ya. Kalau tekad bulat itu selalu ada, maka dosa sudah dicatat sebagai dosa.
Mana dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, berantem, berkelahi. Wal qatilu wal maqtulu wa huma finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat kurang faham. Bertanya, "Ya Rasul, al-qatil fama balul maqtul?" Ya Rasul, yang membunuh iya jelas. Bagaimana yang dibunuh? Kok masuk neraka juga? Nabi menjawab, "Fa innahu fi hirsin ala qatli sahibi." Karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh lawannya itu. Maka tekad bulat perbuatan maksiat adalah dosa, walaupun tidak kesampaian. Apakah niat itu apa yang ada di hati kita, apa ada yang di pikiran otak kita? Sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak bisa menguasai hati kita. Mirip dengan tadi ya. Kalau niat itu, bahkan Utsaimin mengatakan hati itu ya dari kata-katanya aja, dari kalimatnya. Bahasa Arab ya, bahasa Indonesia kan sama hati. Mungkin bahasa Inggris beda ya, bahasa Indonesia sama. Bahasa Arab, hati yang dimaksud yang sedang kita bahas ini hati qalbu kan, bukan kabid. Gitu. Kalau kabid itu yang merah itu ya. Yang merah itu yang ada di dada gitu. Itu kabid, bukan qalbu. Apa istilah itu, liver ya kan? Nah, kan kalau kita tersinggung kan liver saya sakit, saya bilang gitu kan? Ya berarti hati. Ya, jadi jangan cuman karena memang liver sering diterjemahkan dengan hati, jadinya bingung. Jadi beda, bukan itu. Kata Utsaimin, hati itu ada di dimag. Dimag ya otak. Gitu. Nah, kalau lintasan-lintasan saja, kemudian habis itu hilang, sengaja kita hilangkan, insya Allah diampuni. Tapi kalau terus itu ada di hati kita dan terus tidak pernah hilang, taruhlah orang dendam. Karena ayahnya dibunuh oleh si fulan, dendam. Kapan ketemu dia, saya bunuh. Dan dia kemana-mana bawa senjata, jaga-jaga kalau ketemu dia, sampai mati. Apakah dia sudah dapat dosa membunuh? Sudah. Karena nggak hilang itu. Berarti azam, tekad bulat. Dosa. Jika kita suudzon dalam hati kepada seorang dan tidak terbukti, apakah cukup beristighfar untuk menebus dosa suudzon kita? Suudzon itu, dzon itu di hati apa di di hati apa di mulut? Nah, suudzon, dzon itu ada di mulut. Kalau di hati bukan suudzon. Asal terus kita pendam di hati ya. Ketika kita ucapkan di mulut, baru itu suudzon. Ketika kita simpan di hati, bukan suudzon, bukan dosa. Coba kata Nabi tentang suudzon apa? Iyyakum wadzon. Hati-hati kalian terhadap dzon, buruk sangka, prasangka. Fa inna dzonna, karena dzon itu, suudzon itu seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk hati apa seburuk-buruk ucapan? Iya, akdzabul hadits. Seburuk-buruk ucapan. Maka ketika antum jam 10 pagi ada orang tidak kenal masuk masjid, kebetulan antum lihat ya, sementara selama ini sering kehilangan kotak amal, ampli segala macam ya. Antum nggak mau ada antum
masuk masjid, pura-pura ngepel, pura-pura ngelap-ngelap, gitu ya. Antum diam saja ngepel. Antum sudah suudzon belum? Belum, ya kan? Lalu antum ngomong, Pak, kalau mau nyolong tempat lain masih banyak, jangan di masjid. Nah, ini sudah suudzon belum? Sudah, karena sudah di mulut. Kalau masih di hati, ini roman-romannya, ya ngapain jam 10? Nggak ada kelihatan dia wudu, mau sholat duha, gitu. Antum diam saja dalam hati. Belum suudzon. Suudzon itu di mulut. Kalau suudzon itu di hati, mungkin setiap hari kita berdosa. Ya. Apa yang ada di hati, insya Allah belum Allah catat. Bagaimana kategori keluar angin yang membatalkan wudhu? Misalnya saat kita sujud ketika sholat, tiba-tiba keluar angin tetapi tidak bau dan tidak berbunyi. Kan tidak harus bau dan tidak harus berbunyi ya. Ketika yakin itu kentut, ya batal. Yang dimaksud Nabi itu kalau kita ragu, ada yang bergerak di dubur kita, ya tentu antum bisa bedakan lah ragu. Tapi kalau antum kentut, ya antum nunggu, nggak bau nih, bunyi juga enggak, ya, ini mengada-ada ya. Jadi betul-betul ragu, ada sesuatu yang bergerak di dubur itu seringkali, jangan dibatalkan. Allahu a'lam. Ya, itu saja kita persiapan buka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.